الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahibati fillah. Kali ini kita ada di Lombok, yang dikenal dengan Pulau Seribu Masjid. Dan subhanallah, pulau ini sudah dapat seperti satu pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga selalu menjadi penghuninya ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya musibah untuk selalu mengingatkan kita, kalau kita nggak dapat musibah, kita akan jadi manusia yang ujub, kiber, dan akhlak kita menjadi akhlak yang bisa-bisa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit mungkin di antara umat Islam yang dapat hidayah, yang istiqomah, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi musibah ini untuk mengingatkan kita semua. Anda perhatikan, di sebelah kiri kita ada lautan. Lautan begitu indah, pulau yang indah. Ya, di belakang Anda lihat ya pesisir yang begitu indah, pasir putihnya, ya kelapanya dan lain sebagainya. Tapi ingat, sesuatu yang indah ternyata akan ada saatnya menjadi malapetaka bencana. Ketika kapan? Ketika kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang indah digunakan untuk pesta maksiat, yang indah digunakan untuk mabuk-mabukan, yang indah digunakan untuk zina, yang indah dilupakan untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, 1000 masjid. Ya, subhanallah, rahimakumullah. Bumi ini sekitar 80% lebih isinya air, lautan, sungai. Tubuh kita juga demikian. Tubuh kita 80% sekitar itu isinya air. Subhanallah, air yang indah ini, laut yang indah akan berubah menjadi malapetaka. Anda perhatikan, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan gara-gara perbuatan kufur mereka. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Jadikan pelajaran. Subhanallah, ternyata laut yang indah datang menjadi bandang besar, jadi tsunami, ya. Jadi subhanallah, di bawah lapisan laut terbuka, kemudian terhempas laut dengan kuat. Dan ini sudah terjadi di negeri kita. Tsunami di Aceh, ya, dan di beberapa daerah yang lainnya, gempa bumi, dan di beberapa daerah lainnya selain Lombok, Cianjur, terjadi baru saja di Turki dan lain sebagainya, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga gerhana matahari, gerhana bulan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Untuk apa? Mengingatkan kita. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita jauh dari zaman Nabi SAW, kita jauh dari ajaran Nabi SAW, akan semakin banyak muncul musibah-musibah. Dan salah satunya gempa bumi. Salah satunya juga diantaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sudah berfirman, fakullan akhadnahu bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadatu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ya disiksa oleh Allah, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan dosanya. Ada yang Allah kirim seperti apa? Seperti batu yang berjatuhan dari atas, seperti kaumnya Nabi Lut. Setelah dijadikan yang di bawah di atas, atas di bawah, diangkat oleh malaikat Jibril, dibalikkan, kemudian masih dirajam dengan batu-batuan. Subhanallah. Kemudian di antara mereka ada yang Allah jadikan apa? As-sayhah, disiksa, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa suara yang memekakkan telinga hingga keluar darahnya dari telinga mereka. Mereka nggak kuat ya menahan desibel kekuatan suara yang begitu dahsyat sehingga meninggal. Wa minhum ma khasafna bil ard, di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan, buminya ditenggelamkan. Dan sekitar tahun 300-an Hijriah ke atas, disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Mudhish, ada sekitar 13 desa tenggelam, ditenggelamkan Allah ke dalam bumi. Gak ada yang selamat kecuali sekitar 40 atau 44 manusia. Mereka selamat dari bumi tenggelam dalam keadaan wajah mereka hitam. Dan mereka ingin mengungsi di kampung-kampung sebelah. Dan orang-orang di sebelahnya menolak kehadiran mereka. Ya, kalian adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditinggal di kampung kami, karena akan menyebabkan Allah juga murka kepada kami.
Hati-hati, perbuatan maksiat jangan dikira tidak mencelakakan diri kita. Jangan sampai ada yang bilang di antara manusia, sudah ini maksiat urusan kami, dosa urusan kami, kalian yang taat silahkan, jangan urusi urusan kami. Ini harusnya kita jawab, justru maksiat kalian akan mengakibatkan Allah juga murka kepada kami. Makanya Nabi SAW bersabda dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW bersabda, riwayat Abi Daud dengan sanad yang sahih, ma min qaumin ya'malu fihim al-ma'asi wa yastati'una yughayyiru wa lam yughayyiru illa yushku ay ya'ummahumullahu minhum bil iqab. Kalau ada satu kaum berbuat maksiat, yang satunya diam, tidak menegakkan amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, padahal dia mampu, maka Allah akan ratakan mereka dengan siksaan seketika. Allah nggak pilih-pilih, diratakan muslimnya, non-muslimnya, taatnya, orang maksiatnya, lakinya, wanitanya, anak kecil, orang dewasa, hewan, semuanya kena. Nasallahu afiyah. Maka yang indah bisa jadi malapetaka, indah bisa jadi musibah. Nah, oleh karena itu pelajaran bagi kita. Yang indah dinikmati, biar yang indah dengan penjaga lautan ini. Allah kirim malaikat-malaikatnya yang menjaga lapisan bumi juga. Allah kirim malaikat-malaikatnya untuk tidak digeser lapisan bumi sehingga terjadi gempa, untuk tidak jadikan lautan ini menjadi membumbung tinggi menghabisi orang-orang di sekitar lautan. Maka Allah ciptakan ini semua untuk kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidak ciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan main-main. Artinya apa? Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abathau wa annakum ilaina la turja'un. Apakah Anda mengira Anda diciptakan di sini untuk sia-sia, hanya main-main, hanya wisata, bermain di laut, kemudian telanjang, kemudian mabuk, kemudian zina, judi, kemudian enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sia-sia? Enggak. Allah ciptakan kita di bumi untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa fil ardi ayatun lil mukminin. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yakin. Nih, lautan tanda kekuasaan Allah, Pulau Lombok kekuasaan Allah, keindahan yang di dalamnya kekuasaan Allah. Tambah biar kita yakin bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita dan Allah memerintahkan kita untuk ibadah dengan tauhid. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hikmah di balik musibah, Masya Allah. Lombok menjadi orang-orang yang taat ibadah. Penghuninya, Masya Allah. Allah ibarik fik. Ya, semoga Allah jaga kita ya dari musibah-musibah. Allah angkat segala kesulitan dari diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.